Nah, kali ini aku mau bacain berita lagi, terkait ya masih seputar di Indonesia gitu. Karena sekarang kan bisa dibilang lagi krisis lah ya, krisis ekonomi, terus habis itu apa ya, perdagangan global lagi tidak baik-baik saja. Contohnya aja yang lagi viral ya dan masih panas sekarang itu perang tarif, harga tarif antara Amerika dan Cina. Itu masih mereka berdua masih gontok-gontokan gitu. Bahkan sekarang tuh sampai udah 200% lebih harga tarif yang dikenakan ke salah satu negara. Ya mungkin karena terjadinya hal tersebut itu membuat efek domino yang bikin kepanikan di masyarakat. Dan di Indonesia tidak terkecuali kepanikan itu terjadi. Perang tarif antara Amerika dan China sudah jadi isu besar yang berdampak luas, tidak hanya pada kedua negara itu, tapi juga ekonomi global. Ketika tarif impor antar kedua negara itu meningkat, efek domino bisa sangat terasa, termasuk di Indonesia. Kenaikan tarif yang sangat tinggi, seperti lebih dari 200%, bisa membuat harga barang-barang yang diimpor dari negara tersebut menjadi sangat mahal. Ini tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat, serta biaya produksi bagi perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Untuk Indonesia, efeknya bisa sangat signifikan, mengingat posisi kita yang sebagai negara berkembang yang terlibat dalam perdagangan global. Indonesia bisa terkena dampak langsung dalam hal harga barang, inflasi, dan ketidakstabilan pasar. Kepanikan di masyarakat pun bisa terjadi, terutama terkait dengan kenaikan harga barang-barang pokok yang sering diimpor, seperti bahan pangan, barang elektronik, atau barang-barang konsumen lainnya. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa merespons situasi ini dengan bijak. Pemerintah perlu memikirkan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas harga di dalam negeri, seperti mencari alternatif sumber barang dari negara lain atau meningkatkan produksi dalam negeri. Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih waspada dan bijak dalam pengelolaan ekonomi pribadi agar bisa bertahan dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Nah, tadi kan aku udah bilang juga ya bahwa dampak apa ya, perang tarif, dampak perang dagang antara Cina dan Amerika terkhususnya ini membuat kepanikan massal, yang mana, kepanikan massal ini, tanpa terkecuali menimpa masyarakat Indonesia juga. Dan di sini salah satu berita menginformasikan bahwa warga Bogor berlarian demi beli emas. Jadi mereka tuh rebutan emas gitu. Padahal emas itu sekarang tuh lagi naik-naiknya, ada di harga tertinggi dari sebelum-sebelumnya gitu. Yang aku tahu ya, sekarang itu udah 1.800.000-an. Beberapa hari yang lalu atau mungkin 1 minggu yang lalu itu masih 1.700.000-an. Itu benar-benar mencerminkan betapa paniknya masyarakat menghadapi situasi yang tidak pasti, apalagi dengan harga emas yang sedang melonjak tinggi. Emas sering dianggap sebagai safe haven atau tempat perlindungan nilai dalam situasi ketidakpastian ekonomi. Jadi wajar jika banyak orang berlomba-lomba membeli emas saat harga mulai naik. Apalagi ketika ada kepanikan massal yang disebabkan oleh ketegangan dalam perdagangan global, masyarakat cenderung mencari cara untuk melindungi kekayaan mereka. Namun masalahnya adalah ketika semua orang berlarian membeli emas, hal itu justru bisa memperburuk keadaan karena harga emas semakin melonjak. Kalau banyak orang yang berbondong membeli emas dalam waktu singkat, permintaan akan naik drastis, yang tentu saja mendorong harga emas semakin tinggi. Di sisi lain, meskipun emas bisa jadi tempat perlindungan yang aman dalam jangka panjang, harga yang sangat tinggi saat ini belum tentu menjamin keuntungan yang cepat bagi mereka yang membeli dengan harga tinggi. Panik semacam ini bisa berisiko mengarah pada keputusan-keputusan finansial yang tidak bijak. Solusinya, mungkin masyarakat perlu lebih diberi pemahaman tentang cara-cara yang lebih efektif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, seperti mengelola investasi dengan lebih hati-hati dan memilih instrumen keuangan yang lebih stabil, atau mencari alternatif lain yang lebih tepat daripada hanya bergantung pada emas. Pemerintah atau lembaga keuangan juga bisa turut serta memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang lebih bijak dalam situasi yang seperti ini. Nah, kalau dari aku sendiri ya, karena apa ya, kalau aku ngelihatnya fenomena ini tuh kayak ada bias informasi gitu loh. Udah tahu aku nggak tahu ya apakah mereka tuh tahu harga emas tuh lagi naik-naiknya atau mereka mungkin nggak tahu siklus emas gitu. Yang aku tahu ya, mungkin nanti kamu bisa koreksi lagi. Setahuku siklus emas itu ada siklusnya dan sekarang di tahun 2025 ini siklusnya lagi naik untuk aset emas. Nah, mungkin dari beberapa mereka itu nggak tahu gitu. Nah, jadi ada besar kemungkinan bahwa mereka investasi atau beli emas itu bukan karena mereka paham, tapi karena FOMO, karena ikut tren tertentu. Yang mana FOMO ini dihasilkan oleh KOL-KOL tertentu yang menyarankan mereka untuk beli emas gitu. Ya aku nggak tahu ya KOL siapa KOL-nya yang menyarankan untuk investasi emas, tapi ada kemungkinan juga bukan salah
KOL-nya untuk menginvestasikan emas, tapi salah di pendengarnya. Mereka bias atau mereka gagal untuk memahami informasi yang dikatakan oleh KOL itu gitu. Jadi mungkin aja si KOL-nya itu bilang bahwa investasi emas itu penting gitu. Tapi bisa aja dia ngomongnya itu di tahun 2020 gitu atau 2019 yang mana emas itu lagi turun harganya. Tapi baru dinaikin di tahun sekarang, di tahun 2025 dan itu viral dan itu trending dan yang bikin akhirnya FOMO. Yang bikin ya hal-hal semacam ini fenomena-fenomena kayak gini gitu. Nah, menurutmu gimana kayak gini nih? Fenomena seperti ini memang sangat menarik dan agak rumit, terutama terkait bias informasi dan fenomena FOMO yang kamu sebutkan. Seringkali, orang-orang membeli sesuatu termasuk emas tanpa memahami sepenuhnya siklus atau faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Ketika harga emas sedang naik, banyak orang yang tergerak untuk membeli. Meskipun sebenarnya mereka mungkin belum memahami alasan dibalik kenaikan harga tersebut. Siklus emas seperti yang kamu sebutkan memang ada, dan harga emas seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kebijakan moneter, krisis ekonomi, dan ketegangan global. FOMO, fear of missing out, yang muncul karena tren atau rekomendasi dari KOL, key opinion leader, atau influencer, bisa sangat berbahaya, terutama jika orang hanya mengikuti tanpa memahami konteksnya. Seperti yang kamu bilang, seorang KOL bisa saja memberi rekomendasi investasi emas di waktu yang tepat. Namun jika informasi tersebut diterima pada waktu yang salah, seperti saat harga sudah tinggi, orang malah bisa terjebak membeli pada harga puncak dan berisiko rugi ketika harga turun lagi. Memang, edukasi mengenai siklus aset seperti emas ini sangat penting. Tapi, seperti yang kamu katakan, itu sulit dilakukan karena ada banyak faktor yang mengubah dinamika pasar, dan siklus ekonomi itu sendiri tidak selalu mudah untuk diprediksi oleh masyarakat awam. Apalagi di era informasi sekarang, pesan yang kita terima seringkali hanya permukaan, tanpa konteks yang lengkap. Banyak orang cenderung lebih cepat mengikuti apa yang sedang trending daripada melakukan riset yang mendalam. Untuk mengatasi hal ini, mungkin penting untuk lebih menekankan edukasi mengenai literasi keuangan secara menyeluruh, bukan hanya soal investasi emas. Edukasi ini bisa dimulai dari hal-hal dasar seperti memahami siklus pasar, bagaimana aset-aset seperti emas dipengaruhi oleh faktor eksternal, dan pentingnya diversifikasi dalam berinvestasi. Juga, menyarankan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dari sumber yang tidak jelas, atau terlalu mengandalkan rekomendasi tanpa memahami konteks pasar. Agar edukasi ini efektif, kita bisa memanfaatkan berbagai platform yang lebih mudah diakses, seperti media sosial atau aplikasi edukasi keuangan, yang bisa menyajikan informasi dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Mungkin di sini juga penting peran pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberikan panduan yang jelas dan plan mudah dicerna oleh masyarakat. Kalau tidak, masyarakat akan terus terjebak dalam siklus FOMO tanpa memahami potensi risiko yang ada. Nah, tadi kan aku sempat bilang ya bahwa emas itu punya siklus dan siklusnya itu 5 tahun sekali gitu. 5 tahun sekali bakal naik banget si emasnya, harga emas ini. Nah, itu bener nggak kalau dari yang kamu tahu gitu? Siklus harga emas itu memang ada, tapi tidak selalu teratur setiap 5 tahun sekali. Harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti inflasi, kebijakan moneter, ketegangan geopolitik, permintaan dari negara-negara besar, dan banyak faktor lainnya yang tidak selalu mengikuti pola waktu yang tetap. Biasanya, harga emas bisa naik saat terjadi ketidakpastian ekonomi, seperti krisis finansial atau ketegangan perdagangan internasional yang memicu orang untuk mencari safe haven dalam emas. Namun, tidak ada jaminan bahwa harga emas akan naik secara signifikan setiap 5 tahun sekali. Bisa saja harga emas naik atau turun, tergantung kondisi ekonomi global dan keputusan-keputusan besar yang diambil oleh negara-negara besar. Siklus harga emas lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih kompleks dan dinamis. Kalau dari sejarah ya, berdasarkan sejarah, bisa kamu kasih nggak beberapa contoh yang bikin aset emas itu naik gitu? Ada beberapa peristiwa sejarah yang mempengaruhi lonjakan harga emas. Berikut beberapa contoh konkret yang menunjukkan kenapa harga emas bisa naik. 1. Krisis finansial 2008. Pada tahun 2008, terjadi krisis finansial global yang dipicu oleh kegagalan pasar perumahan di Amerika Serikat. Ketika pasar saham jatuh dan sistem keuangan dunia terancam, banyak investor yang beralih ke emas sebagai bentuk safe haven atau perlindungan terhadap ketidakpastian. Hal ini menyebabkan harga emas melonjak tajam, dari sekitar 800 USD per ons pada awal 2008 menjadi lebih dari 1.900 per ons pada 2011. 2. Kebijakan quantitative easing oleh Federal Reserve IS. Setelah krisis 2008, Federal Reserve Amerika Serikat meluncurkan kebijakan quantitative easing, QE, yang melibatkan pencetakan uang dalam jumlah besar untuk merangsang perekonomian. Kebijakan ini menurunkan nilai dolar AS, dan banyak investor melihat emas sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan devaluasi mata uang. Akibatnya, harga emas melonjak mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada 2011. 3. Ketegangan geopolitik, perang dan konflik internasional.
Ketegangan internasional atau ketidakpastian geopolitik sering mendorong harga emas naik. Contohnya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara pada 2017 meningkatkan ketakutan akan perang nuklir yang menyebabkan lonjakan harga emas. Baik pada saat itu harga emas sempat mencapai lebih dari 350 USD per ounce. Pandemi COVID menyebabkan ketidakpastian ekonomi global yang luar biasa. Bank sentral di seluruh dunia, termasuk Federal Reserve dan European Central Bank, menurunkan suku bunga dan melakukan stimulus ekonomi besar-besaran untuk menjaga perekonomian. Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan inflasi dan devaluasi mata uang, sehingga banyak investor membeli emas sebagai lindung nilai. Akibatnya, harga emas melambung tinggi. Krisis utang di negara-negara zona euro seperti Yunani dan Portugal juga menyebabkan lonjakan harga emas. Ketika negara-negara ini kesulitan membayar utang, investor mulai mencari aset yang lebih aman. Harga emas naik selama periode ini dipengaruhi oleh ketidakpastian di pasar global. Jadi, seperti yang terlihat dari contoh-contoh ini, harga emas seringkali melonjak saat ada krisis finansial, ketegangan geopolitik, kebijakan ekonomi ekstrem, seperti QE, atau ketidakpastian global yang mendorong orang mencari perlindungan nilai. Oke, makasih ya udah nemenin ngobrol kali ini. Sandy, senang bisa bantu dan ngobrol bareng. Semoga hari-harimu menyenangkan.